Wayang kulit, seni adiluhung Nusantara, menyimpan banyak misteri. Namun, tidak ada karakter yang lebih memikat sekaligus membingungkan selain Punakawan. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka adalah pelayan para ksatria, tetapi peran mereka jauh melampaui sekedar humor. Mereka adalah kunci filsafat Jawa. Pertanyaan mendasar yang akan kita selami hari ini, dari mana asal mereka? Apakah mereka karakter asli Jawa, ataukah tambahan di kemudian hari? Punakawan tidak ditemukan dalam epos asli India, Mahabharata dan Ramayana. Ini mengindikasikan bahwa mereka adalah kreasi murni dari budaya lokal. Secara harfiah, Punakawan berasal dari kata punah, yang berarti sulit atau bingung, dan kawan yang berarti teman. Teman yang membingungkan, penasehat dalam kerumitan. Fokus utama selalu terletak pada Semar. Sosoknya yang berkelamin ganda, sekaligus laki-laki dan perempuan, melambangkan kesatuan kosmis, lingga dan yoni. Menurut versi paling otoritatif, terutama dalam Serat Kanda dan Serat Pustaka Raja Purwa, Semar bukanlah sembarang pelayan. Ia adalah jelmaan dewa. Asal-usulnya dimulai di Kahyangan, kediaman para dewa. Awalnya, ada Sang Hyang Tunggal, dewa yang menciptakan segala sesuatu. Sang Hyang Tunggal memiliki 2 putra yang lahir dari sebuah telur. Kulitnya menjadi Sang Hyang Antaga, sementara putih telur menjadi Sang Hyang Ismaya. Putra bungsu, yang lahir dari kuning telur, adalah Sang Hyang Manikmaya, yang kelak dikenal sebagai Batara Guru, penguasa tertinggi para dewa. Ismaya dan Antaga bersaing untuk menjadi penguasa Kahyangan. Persaingan ini dipicu oleh tantangan Sang Hyang Tunggal untuk menelan Gunung Jamur Dipa. Antaga mencoba menelan gunung itu hingga mulutnya robek dan berubah bentuk. Ia dihukum menjadi Togok, pelayan para Kurawa. Ismaya melihat kegagalan kakaknya, mencoba menggunakan kesaktiannya. Ia berhasil menelan gunung tersebut, namun tidak bisa mengeluarkannya. Akibatnya, tubuh Sang Hyang Ismaya berubah bentuk. Ia yang awalnya tampan dan bersinar, kini menjadi semar, pendek, gemuk, dan wajahnya dipenuhi lipatan. Hukuman ini bukan sekedar hukuman fisik, melainkan takdir. Ismaya ditugaskan untuk turun ke Marcapada, bumi manusia, menjadi pamong atau pengasuh. Perannya adalah mendampingi para Pandawa, kesatria berbudi luhur, memastikan bahwa mereka tidak melupakan nilai-nilai spiritual dan kerakyatan. Semar juga dikenal sebagai Ki Lurah Semar Badranaya. Badra berarti bulan purnama, dan Naya berarti pemimpin. Pemimpin yang membawa terang dalam kegelapan. Jadi, Semar adalah perwujudan paling sempurna dari konsep manunggaling Kawula Gusti. Penyatuan antara hamba, kaula, dan Tuhan, Gusti. Lalu bagaimana dengan ketiga anaknya? Atau lebih tepatnya, murid dan pengikutnya? Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka tidak memiliki asal-usul setinggi Semar. Mereka adalah penambahan lokal yang diserap ke dalam narasi wayang, mewakili spektrum masyarakat. Mari kita mulai dengan Gareng. Nama aslinya konon adalah Bambang Sukodadi. Ia adalah seorang pertapa yang sakti, namun sombong dan terlalu percaya diri. Gareng menantang Semar untuk beradu kesaktian. Dalam pertarungan itu, Gareng terpelanting, menyebabkan tangannya patah, kakinya pincang, dan matanya juling. Setelah kalah, ia bertobat dan diangkat oleh Semar sebagai anak angkat. Cacat tubuhnya melambangkan kehati-hatian, untuk tidak sombong atau tergesa-gesa. Selanjutnya, Petruk. Ia dikenal karena hidungnya yang panjang dan tubuhnya yang kurus tinggi. Konon, ia berasal dari kerajaan Loji, bernama Bambang Panyukilan. Seperti Gareng, Petruk juga menantang Semar. Dalam pertarungan, ia kehilangan senjata andalannya, dan hidungnya memanjang hingga tertekuk. Petruk mewakili kecerdasan dan kelincahan, seringkali menjadi jembatan humor yang paling dekat dengan bahasa rakyat jelata saat menyampaikan kritik sosial. Terakhir, Bagong. Ia adalah yang paling lucu dan polos. Asal-usul Bagong yang paling sering diceritakan adalah ia tercipta dari bayangan Semar. Ketika Sang Hyang Tunggal melihat Semar sendirian di bumi,
Ia memerintahkan Semar untuk membuat seorang teman dari bayangannya sendiri, dihidupkan oleh Nur Cahya. Karena tercipta dari bayangan, Bagong merefleksikan sifat Semar yang paling kasar, lugu, dan spontan. Ia adalah personifikasi total dari rakyat kecil. Secara kronologis, kehadiran Punakawan dalam pementasan wayang diyakini mulai menguat pada era Kerajaan Majapahit, seiring dengan sinkretisme Jawa Hindu. Namun, peran mereka mencapai puncak pentingnya selama era Wali Songo. Para wali menggunakan Punakawan sebagai media dakwah Islam yang efektif. Melalui humor dan filosofi yang dibawakan Punakawan, ajaran moral dan keadilan sosial dapat disampaikan tanpa menggurui, langsung menyentuh hati masyarakat. Fungsi mereka adalah janturan saat kesatria berbicara, dan gara-gara, segmen penuh humor dan kekacauan yang diselingi kritik sosial tajam. Semar, dengan segala keilahiannya yang tersembunyi, memiliki hak istimewa untuk menasehati kesatria, bahkan raja, tanpa takut dimurkai. Ini adalah konsep Ratu Adil, Raja yang Adil, yang disampaikan melalui Punakawan, harapan abadi rakyat terhadap pemimpin yang bijaksana. Secara regional, terdapat variasi. Dalam wayang Bali, Punakawan dikenal sebagai Tualen, setara Semar, dan Merdah, setara Gareng. Di Sunda, versi Punakawan juga diadaptasi, mencerminkan adanya akulturasi budaya yang dinamis di seluruh Jawa dan sekitarnya. Dari dewa kosmis yang jatuh ke bumi, hingga anak angkat yang cacat namun penuh pelajaran moral, Punakawan adalah cerminan kompleksitas kemanusiaan. Mereka mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak selalu bersemayam pada kemewahan dan kekuatan, melainkan pada kesederhanaan dan kerendahan hati. Kisah asal-usul Punakawan membuktikan bahwa wayang Jawa adalah seni yang hidup, terus berevolusi, sekaligus menjaga inti spiritual tradisi leluhur. Mereka adalah cahaya di balik kegelapan, suara rakyat yang abadi di tengah hiruk-pikuk politik dan peperangan para kesatria. Terima kasih telah menyimak perjalanan mendalam ini. Semoga kita dapat terus melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jika Anda menikmati analisis sejarah dan mitologi seperti ini, jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.